Salam damai saudara, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah dalam Wasiat Kekal. Hari ini Senin 6 Februari 2023, kita akan merenungkan bersama-sama sebuah tema, Allah mengampuni orang yang mengakui. Saudara bisa membaca dari 2 Raja-Raja 22 ayat 3-20. Tapi mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, mendengar tema mengampuni, kami tahu itu tidak mudah. Itu sebabnya kami mohon biarlah kuasa Tuhan bekerja dan teladan Kristus menemani kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman dengan kuasa-Mu yang besar itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nats yang akan kita renungkan dari 2 Raja-Raja 22 ayat 19-20 demikian. Oleh karena engkau menyesal di hadapan Tuhan, matamu tidak akan melihat segala malapetaka. Saudara, bagaimana saudara tahu bahwa seseorang itu adalah orang baik? Bahkan Yesus pernah bilang tidak ada yang baik kecuali Tuhan. Saudara, orang baik pikirannya tertuang untuk merancang perbuatan baik dan aksi kebaikan. Perasaannya tercurah dalam simpati, empati, belas kasihan, dan kemurahan. Dan tenaga atau energinya terlihat di dalam tindakan baik. Namun sayangnya tetap orang baik dapat jatuh ke dalam dosa atau perbuatan yang buruk. Dalam Alkitab, saudara, Raja Yosia menurut penulis 2 Raja-Raja adalah orang baik. Ia memberikan bantuan langsung secara tunai, uang yang dikelola oleh para imam untuk membayar para tukang yang bekerja memperbaiki bait Allah yang sudah rusak dan perlu direnovasi. Dia mengatakan, berikanlah uang itu kepada para tukang bangunan. Tapi gak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan. Sebab mereka bekerja dengan jujur. Demikian pesan Yosia melalui Safan. Nah, saudara, ketika renovasi sedang berlangsung, para tukang menemukan gulungan kitab. Isi kitab itu menegur raja-raja dan rakyat Israel, bukan hanya Yosia, tentang dosa mereka kepada Tuhan. Yosia mungkin gak bersalah, saudara, tapi sejarah menyatakan ia termasuk di dalam keberdosaan kepada Tuhan. Dan karena itu Yosia mengoyakkan pakaiannya dan segera meminta petunjuk Allah. Yosia mewakili rakyat dan para pemimpin Israel menyesali dosa kaum leluhur yang menentang Tuhan. Nah, saudara, banyak dosa yang saat ini menjadi luka batin bangsa kita. Bukan kita yang bersalah atau berdosa, tapi orang lain yang berdosa dan kita menelan dampak atau konsekuensinya. Ini terjadi karena kita tidak pernah mengakui kesalahan para pendahulu terhadap rakyatnya. Bisa juga di dalam sebuah keluarga. Sebuah pengalaman buruk dialami oleh anak-anak karena luka yang dilakukan oleh orang tua atau generasi sebelumnya dan tidak pernah diakui, bahkan dibereskan. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentunya bahwa Tuhan berkenan akan sikap orang yang mengakui dan menanggung dosa historis turun-temurun. Jadi, bukan menyalahkan, bukan membenarkan, bukan masa bodoh atau cuek, tapi mengakui, memperbaiki. Apakah kita sedia melakukannya tanpa menunjuk pada siapa yang melakukannya? Tapi berefleksi supaya Tuhan membersihkan hati dari generasi ke generasi.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk merendahkan diri dan hati kami di hadapan Tuhan dengan mau mengakui semua perbuatan yang salah, yang jahat, yang keliru, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dari generasi-generasi kami sebelumnya. Bahkan ampuni kalau kami juga meneruskan kesalahan-kesalahan, dosa, pelanggaran, dan menularkan itu pada generasi selanjutnya. Tolong kami Bapa, baharui kami, bersihkan hati kami, supaya kami hidup baru dan benar-benar merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan melanjutkannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Selamat membereskan dosa dan hidup baru dengan melakukan yang baik. Untuk Tuhan, bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.